sel. Kalau yang prokariotik tidak memiliki membran inti, eukariotik memiliki membran inti. Nih gambar sel prokariotik, ada dinding sel, DNA-nya itu DNA sirkuler ya. Terus dia memiliki membran sel, memiliki flagella atau flagellum, sitoplasma, ribosom, kapsul, dan plasmid. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik ditinjau dari organelanya. Kalau yang ini, organela yang pertama adalah endomembran atau membran bagian dalam. Yang prokariotik itu tidak ada, kalau yang eukariotik itu dia ada atau punya. Membran inti prokariotik tidak ada, yang eukariotik ini ada. Selanjutnya mitokondria prokariotik ini tidak ada, eukariotiknya ada. Selanjutnya badan Golgi prokariotik ini tidak ada, kalau eukariotik sudah ada. Kemudian retikulum endoplasma pada eukariotik ini dia belum ada, sedangkan di eukariotik ini sudah ada. Ini adalah perbedaan dari sel prokariotik dan eukariotik. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya, nanti teman-teman cari sendiri ya perbedaan selain 5 ini apa saja. Bisa komen di kolom komentar kalau ada yang tahu, boleh banget. Struktur sel prokariotik contohnya di sini ada bakteri, di sini ada villi, sitoplasma, flagella, ribosom, mesosom, dinding sel. Ukuran sel prokariotik secara umum berkisar dari 0,1 sampai 20 mikrometer. Paling kecil adalah Paramecium sp berkisar 200 nanometer. Paling besar adalah Epulopiscium vicelsoni yang ukurannya 1 juta kali dari bakteri pada umumnya. Catatan, 1 mikrometer sama dengan 1/1000 atau 0,001 milimeter atau 1/10.000 atau 0,0001 cm. Jadi bisa dibayangkan sendiri ya kecilnya seperti apa. Ukurannya tuh seperti apa, bisa dibayangkan sendiri. Mikroskopis pastinya. Bentuk sel prokariotik. Jadi bentuk sel prokariotik itu macam-macam. Ada coccus, ada Coccobacillus, ada Vibrio, ada Bacillus, ada Spirillum, ada Spiroseta. Ferdinand Kohn membagi bakteri berdasarkan ciri morfologinya, yaitu coccus berbentuk bundar atau bulat, seperti gambar yang paling atas. Selanjutnya ada yang berbentuk basil, berbentuk batang atau silinder. Nah, kita bisa membayangkan bentuknya itu seperti obat kapsul itu bentuknya basil ya. Kemudian yang ketiga ada bentuk spiral atau berbentuk batang bengkok atau melingkar, bentuk spiral. Yang keempat ada bentuk filamen, berbentuk benang atau filamen. Susunan kelompok sel bakteri. Jadi selain bentuknya itu macam-macam, di sini susunan kelompok sel bakteri itu juga macam-macam. Yang pertama ada monokokus. Kokus yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi kokusnya tuh jomblo ya, dia sendiri-sendiri, nggak punya gandengan, nggak punya pasangan. Kalau yang diplococcus atau diplococi, pembelahan bakteri yang tetap bertautan dan berpasang-pasangan. Gambarnya seperti yang di atas ini. Diplococi, nih gambarnya. Jadi dua-dua, dia gandengannya dua-dua. Punya pasangan, udah agak jomblo kalau yang diplococcus. Kemudian ada tetracoccus, membagi diri dalam 2 arah yang membentuk sudut siku-siku dan tiap kelompok tersusun atas 4 sel atau tetrat. Jadi 4 itu tetracoccus namanya. Kemudian ada Sarkina, itu adalah jenis bakteri yang membagi diri ke arah 3 bidang dengan sudut siku-siku satu sama lain
yaitu tiap-tiap kelompok bakteri tersusun sebagai kubus bentuk sarkina itu seperti yang gambar di kanannya ini, seperti ini. Kemudian ada Streptococcus, yaitu kokus yang berantai, yaitu pembelahan sel terjadi konstan paralel sehingga membentuk seperti rantai. Bentuknya seperti ini, panjang-panjang. Kayak kalung mutiara itu Streptococcus. Kemudian ada bentuk filamentus, kelompok bakteri yang membentuk hifa palsu, misalnya golongan Actinomycetes. Bentuk filamentus itu seperti gambar yang ada di sebelah kanannya. Ada Bacillus, ada Streptobacillus, ada Spirillum, yaitu pembelahan melintang terhadap aksis longitudinal selnya, lalu terbentuk sel anakan. Bisa dilihat ya, seperti ini di gambarnya ini. Struktur sel bakteri. Strukturnya itu tidak tetap, komponen yang dimiliki oleh beberapa sel bakteri tetapi tidak semua sel. Misalnya, dinding sel, flagel, villi, kapsul, lapisan lendir, vakula, spora. Itu struktur yang tidak tetap. Jadi tidak semua bakteri itu punya, tergantung dari spesiesnya atau dari jenisnya. Jadi ada yang punya dinding sel, ada yang cuma punya membran sel saja. Ada yang punya flagel, ada yang nggak punya flagel, ada yang punyanya itu silia, terus ada yang punya kapsul, ada yang nggak punya kapsul, seperti itu. Jadi itu bukan struktur yang tetap atau struktur yang selalu ada. Kemudian ini untuk yang struktur tetap, yaitu komponen yang dimiliki oleh semua sel bakteri. Misalnya, membran sitoplasma, komponen genetik, ribosom. Itu semua sel bakteri itu punya komponen ini. Yang pertama, ini kita membahas tentang dinding sel. Fungsinya memberi bentuk, memberi kekuatan sel, memelihara tekanan osmosis cairan intraseluler, komunikasi antar sel, pembelahan dan pertumbuhan sel. Jadi di sini gambar di sini adalah dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan. Ini adalah rumus kimia atau susunan kimia dari peptidoglikan itu. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas di materi yang berikutnya karena di sini baru pengenalan aja. Kan tadi judulnya kan perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik. Jadi biar tidak terlalu melebar ya. Dinding sel ini memiliki peptidoglikan, yaitu homopolimer dengan komposisi dan struktur khusus yang disintesis oleh sel prokariotik. Selanjutnya ada membran plasma atau membran sel. Strukturnya seperti ini, pasti sudah pernah lihat kan ya gambar seperti ini. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membatasi isi sel dengan sekitarnya. Ada yang masih ingat struktur seperti ini namanya apa? Ya, betul. Jadi struktur ini adalah phospholipid bilayer. Karena ini terdiri dari fosfat dan lipid dan terdiri dari 2 layer. Jadi namanya phospholipid bilayer. Masih ingat juga ya tentang lapisan hidrofobik dan hidrofilik? Pasti masih ingat. Ayo, siapa yang lupa? Kalau lupa dibuka lagi bukunya berarti. Tebalnya kira-kira 7,5 nanometer atau 0,0075 mikrometer. Terdiri dari fosfolipid 20-30% dan protein 50-70%. Jadi yang bagian bulat-bulatnya ini, yang merah-merah ini, itu adalah bagian yang hidrofobik apa hidrofilik? Hidrofilik apa hidrofobik? Aku lupa. Ya udah, nunggu
part 3 deh ya teman-teman.